been fighting ways to get away. See you again. Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Agus Bros. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series sebelumnya guys ya, yang dimana di video kemarin kita telah membahas tag paragraf yang ada di HTML ya guys ya. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai heading pada HTML ya guys ya. Oke, seperti biasa kita akan buat dulu foldernya guys ya. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya ya guys ya. Kita buka. Nah, ini adalah hasil codingan kita kemarin ya guys ya. Kita buka dulu sidebarnya dengan menekan Ctrl slash ya. Bukan Ctrl slash, Ctrl B. Nah, kalau Ctrl slash kan untuk memberi tag komentar. Oke, pertama kita buat sini ya. Boom ya. Kita buat sini di area sini ya. Kita buat folder. Kita tulis pertemuan 4 ya. Terus kita buat buat file ya guys ya. Kita kasih nama apa ya? Mungkin heading .html. Nah, setelah itu kalian buat dulu ya struktur HTML-nya. Kita bisa tulis HTML, kita bilang 5, enter. Nah, kita tulis apa di sini ya? Title-nya kita isi HTML heading. Nah, seperti itu. Seperti yang kalian lihat ya. Di sini saya telah membuat 6 buah heading ya guys ya. Ini adalah heading yang dimiliki oleh HTML ya guys ini ya. Heading yang dimiliki oleh HTML. Dari H1 sampai H6. Mulai dari heading level tertinggi yaitu H1 dan heading level terendah yaitu H6 ya guys ya. Kalau kita lihat hasilnya akan seperti apa? Oke, kalian tulis dulu nih ya. H1 sampai H6. Setelah itu kalian save. Kita buka nih, open in default browser. Nah, bentar akan saya perbesar dulu. Nah, jadi H1 itu memiliki ukuran font yang paling besar ya guys ya. Sedangkan H6 itu memiliki ukuran font yang paling kecil ya guys ya. Tapi yang harus kalian pahami ya, pada heading ini adalah kapan kalian menggunakan salah satu dari heading ini ya. Cara paling mudah adalah dengan membuat hierarki kepentingannya guys ya. Jadi gini, misalnya ya, kalian ingin membuat headline ya, sebuah halaman, atau membuat judul pada artikel blog Anda ya, itu kalian bisa menggunakan H1 ya guys ya. Karena menurut saya itu adalah elemen yang paling penting di dalam halaman kalian ya guys ya. Misal saya isi judul halaman ya, judul halaman. Dan setelahnya misalkan kalian punya isi artikelnya. Jadi di sini kita mempunyai tag P yang isinya itu dari isi artikel ya. H1 ini ya. Ini H1 ini. Oh, ini halaman bukan halaman. Ya. Jadi H1 ini adalah heading paling utama yang ada di dalam artikel kalian ya guys ya. Mungkin di dalam artikel ini kalian juga bisa mempunyai subjudul ya guys ya. Nah, maka kalian bisa punya H2. Lalu kalian bisa punya subbodinya ya guys ya. Kita bisa tulis subbody artikel ya. Harusnya ya H1 ini adalah judul paling penting dalam sebuah halaman ya guys ya. Jadi analogi yang bisa saya kasih adalah ya, ketika kita membuat artikel ilmiah atau laporan, nah
dimana di situ kalian bisa menuliskan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, judul bab itu kalian bisa anggap sebagai ini H1 ya, dan subbab ya, misalnya 1.1 bisa kalian anggap sebagai H2 ya guys ya. Jika subbab tadi memiliki subbab ya, seperti 1.1.1, itu kalian bisa menggunakan H3 ya, dan seterusnya ya guys ya. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat contohnya ya guys ya. Misal saya buka website frostdownload.xyz ya. Kalau kalian bisa lihat di halaman frostdownload.xyz ini banyak sekali judul atau artikel ya guys ya. Postingan pertama adalah ini ya guys ya, postingan pertamanya ya. Dan kalau kita ke bawah lagi, kalian bisa lihat banyak sekali judul-judul artikel ya. Ini artikelnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat ya, sepertinya judul paling utama adalah yang berada di paling atas. Nah ini nih, menurut saya ini yang paling utama ya. Kalau kalian pengen lihat ya, apakah headline ini ya, nih yang tulisan Frost Download ini dibuat menggunakan H1 atau tidak ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di web browser ya guys ya, yang namanya Inspect Almain ya guys ya. Caranya kalian bisa di sini, kalian bisa ya klik kanan, kita pilih Inspect, boom, maka akan muncul seperti ini ya guys ya. Kalian bisa klik nih tanda pointer ini ya, pointer yang ini, lalu kalian arahkan ke elemen yang ingin kalian tahu ya. Misalnya yang ini ya, misalkan kita klik, kita bisa lihat ya bahwa ya judul halaman ini dibuat menggunakan H1 ya guys ya, betul. Jadi karena ini adalah heading yang menurut saya paling penting, mungkin biasa disebut dengan headline ya guys ya. Coba kita scroll ke bawah ya, misal judul yang ini ya guys ya, kita cek apakah dia menggunakan H1 atau tidak. Nah ternyata ini artikel ini tidak menggunakan H1, dia menggunakan H4 nih, H4, karena judul ini merupakan subjudul yang subnya atau di halaman ini judul paling pentingnya adalah Frost Download ya. Level di bawahnya adalah yang ini nih, yang ini juga sama, ini H4 tuh, H4 ya guys ya. Tapi kalau saya klik artikel ini ya, dan kita masuk ke halaman dari artikel tadi ya, sekarang maka kita lihat halaman ini. Kalau sekarang kita lihat, mungkin kalau sekarang judul halaman yang tadi itu H4 ya, mungkin kita lihat ya judulnya. Nah ini nih, sekarang menjadi H1 ya, karena di halaman ini ya, sepertinya judul ini adalah judul yang paling penting. Nah jadi ini yang paling penting ini judulnya. Mungkin itulah bagaimana cara kita membuat sebuah hierarki ya guys ya, atau kepentingan dalam sebuah halaman, mencoba menggunakan H1, H2 sampai H6 ya. Biar bagaimana bedanya masalah style ya, kita bisa capai dengan menggunakan CSS ya guys ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau kalian misalkan ya membuat heading 4 itu ya lebih besar dari H1 itu tidak apa-apa, asal kepentingannya tadi ya, H1 itu lebih penting daripada heading-heading yang di bawahnya ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang belum like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak like saya jadi semakin semangat membuat video ini lagi guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya. Ya hai guys, my name is Frost Tutorial.